apakah masih mau lanjut atau tidak, karena kan banyak ini Pak yang pengen buka terkendala lokasi. Dan saya lihat lokasi yang tutup itu malah yang strategis gitu Pak. Betul. Itu bagaimana menurut Bapak? Saya sampaikan kalau tempat jualan tidak boleh tanahnya dijual karena Oh itu tanah iya iya Pemda. iya. Jelang Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, persiapan dari Taman Kota seperti apa? Apakah ada nanti tenda-tenda Ramadan? Eh, Taman Masjid Agung setiap hari buka. Banyak tersedia menu berat, menu ringan, yang kekinian juga banyak. Silakan berkunjung ke Taman Masjid Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di YouTube channel Infobuol Creative Hub bersama saya Dwiati Fahrini. Telah hadir di studio Infobuol ini teman-teman, saya sudah bersama Bapak Lurah Kelurahan Leok 2 Pak ya. Bapak Erwin AHJS Mangge SH. Selamat sore Bapak, selamat datang. Sore, selamat beraktivitas. Oke. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah bersedia hadir bersama kami di podcast hari ini. Nah Bapak dan teman-teman semuanya, kalau kita sudah menghadirkan seorang lurah, berarti kita akan membahas sesuatu hal yang pastinya ada di ruang lingkup Kelurahan Leok 2 tentunya Pak ya. Tidak lain tidak bukan, kalau di Bol ini adalah Taman Kota atau Taman Masjid Agung yang paling khas itu dengan pusat kulinernya Pak ya. Nanti kalau mungkin ada pemirsa yang belum ke Bol nih, kalau di Bol itu area taman ini pas sekali ada di Kelurahan Leok 2. Jadi kebetulan di bawah kewenangan kelurahan ya Pak ya. Ya. Oke. Kalau kita bicara soal taman nih Pak, boleh kita tahu lebih awal, mungkin kita flashback begitu Pak ya. Siapa sih sebenarnya yang menggagas sehingga taman kota ini menjadi pusat kuliner seperti sekarang Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. buat kita semua. Kita flashback dulu di 5 tahun ke belakang karena saya hampir 6 tahun menjadi lurah di sana. Oh iya iya iya. Awal mula karena dulu itu hutan sekat belukar. Betul betul. Saya ketemu dengan Pak Bupati pada waktu itu, Pak Dr. Rudi. Saya ketemu beliau, saya sampaikan Pak, kita buka area sini khusus untuk kebersihan pertama pada waktu itu. Beliau sampaikan kita buat saja Pak Lurah, semacam taman bermain anak di situ. Oh, taman bermain anak. Iya, awalnya taman bermain anak di situ. Oke. Yang pertama berjualan situ, dagang situ, saya termasuk salah satunya pada waktu itu. Oke. Di 2021 Wah. saya kemudian ada 3 pedagang pada waktu itu, ikut-ikutan juga sampai sekarang pada ramai itu. Iya, sudah banyak Istri sekali. saya selesai jualan, digantikan sama teman-teman lain. Oke. Berarti yang menggagas ini memang dari pihak kelurahan sendiri ya, Iya. kemudian konsultasi diskusikan dengan Pak Bupati ya. Oke, baik. Nah, ini Pak kalau kita lihat posisi taman sekarang dibanding yang dulu, kalau kita dari pantau-pantau gitu Pak, itu kan kalau dulu kalau tidak salah itu lebih dekat, berada di dekat perempatan yang dekat daerah Bundo, posisi khusus kuliner ya. Betul. Dari sebelah sininya air mancur Pak ya. Tapi sekarang kan sudah jauh ini dari posisi yang sebelumnya. Itu kenapa bisa pindah sejauh itu Pak? Awal mula memang di situ, di sekitar tempat bermain anak yang ada Air mancur itu air dekat. mancur ke sebelah sananya sedikit. Iya. Itu pertama kita buka. Kenapa bisa bergeser itu Pak? Iya, bergesernya karena pertama aksesnya dekat dari jalur 2. Oh oke. Kemudian yang di sebelah blok sini agak sudah full dia kan. Fullnya kenapa? Di situ nanti ada hajatan besar kabupaten, baru bisa aktif yang di sebelah sana. Oh oke. Karena sudah ada booth-boothnya mereka, otomatis yang daftar mendatang yang barunya kita bukalah di sini. Oh oke. Sampai sekarang pada ramai itu. Jadi malah yang sebelah sini jadi kayak lebih ini ya, jadi kayak sorong semua ke daerah yang sekarang Pak ya. Oke. Nah ini Pak, misalnya ini Pak ada yang ingin membuka lapak ya di taman yang sekarang. Itu kalau boleh kita tahu teknisnya, ini kalau mau buka izin dan terkait itu urusannya kemana? Ke pihak kelurahan atau ada dinas terkait begitu Pak?
Di awal mula di 2021 kita sempat buat pernyataan beberapa yang di blok sana dulu kan pertama. Oh iya. Kita buat pernyataan ketika masuk silakan masuk. Kemudian pertama dijaga kebersihannya. Oke, pasti ya. Kemudian untuk retribusi kami tidak tiadakan. Kalau mau mulai tidak ada. Kalau mulai tidak. Yang penting ada peluang, ada tempat, silakan jualan. Kami tidak pungut itu. Kami juga takut. Karena tidak ada pelimpahan hak untuk retribusi apapun kita. Cuma kalau misalnya sudah jadi pelapak, ada biaya-biaya harian atau maintenance atau kebersihan atau keamanan gitu Pak? Kalau untuk maintenance-nya ke pihak kelurahan tidak ada sampai sekarang. Kita kerjasama dengan DLH karena bagian kebersihan di pihak mereka. Di 2023 kemarin sempat jalan hampir selama 1 tahun retribusi kebersihan di sana di taman. 2.000 tiap malam. 2.000 tiap malam per lapak. Kemudian di 2024 ini mereka sudah hentikan karena mungkin ada program baru dari Dinas DLH, retribusi kebersihan perumahan. Kemungkinan mereka akan ikutkan di sana. Kalau akses listriknya Pak bagaimana per lapak ini? Apakah ada sambungan dari tempat-tempat tertentu atau mandiri atau bagaimana Pak? Baik, awal mula ada 2 meteran yang saya pasang di situ. Yang pertama saya pasang di toilet umum. Itu dayanya hampir 900 watt lah. Kemudian yang satunya saya pasang di pos jaga linmas. Yang dekat Tugu ya? Iya, dekat Tugu itu pos jaga linmas itu memang pos kelurahan, bukan dari pihak yang lain. Untuk aliran listrik kita ambil dari situ di 2 meteran ini. Kemudian karena semakin banyaknya pelapak, mereka ada yang sudah mandiri sekarang. Meteran sendiri. Ada 2 blok kalau tidak salah itu yang mereka pasang sendiri. Meteran sendiri. Jadi yang nyambung dari 2 titik yang Bapak sebutkan tadi itu ada biaya untuk isi listrik juga sama-sama? Kalau biayanya mereka tanggung bersama. Ketika habis pulsa listriknya sama-sama. Patungan lagi untuk itu ya. Nah kalau soal siapa saja UMKM yang boleh jadi pelapak di sini, sekelurahan Leok 2 saja kah atau sekabupaten area kota atau bagaimana Pak? Untuk dari awal sampai sekarang kita tidak porsikan untuk kelurahan Leok 2 atau wilayah terdekat. Siapa yang suka silakan, selagi ada tempat yang kosong silakan. Nah kalau bicara tempat yang kosong nih Pak, kita kan pantau ini terakhir, kemudian diskusi juga dengan pelapak yang ada di tempat ya. Itu ada beberapa titik yang katanya sudah tutup dan tutupnya itu sangat lama Pak. Nah ini kan bagaimana kalau untuk mengoptimalkan taman ini ya, kita maunya kan semua itu rame, buka gitu Pak. Apakah dari pihak yang berwenang dalam hal ini kelurahan tidak atau menghubungi pelapak itu, apakah masih mau lanjut atau tidak? Karena kan banyak ini Pak yang pengen buka terkendala lokasi. Dan saya lihat lokasi yang tutup itu malah yang strategis gitu Pak. Itu bagaimana menurut Bapak? Kalau sekarang yang memang terkendala di situ. Ketika sudah mau hampir sebulan, 2 bulan tidak jualan, ketika ada yang mendaftar lagi ke kami, kami konfirmasi ke pelapaknya, masih mau jualan atau tidak, ada yang baru. Dia bilang tidak Pak, kita mau ganti saja tempatnya. Kalau bahkan ada yang mau beli tempatnya kita jual sekalian. Saya sampaikan kalau tempat jualan tidak boleh tanahnya dijual karena iya. Ini berasa jadi rumah sendiri kalau dijual. Makanya sempat ada beberapa kali itu yang saya sampaikan ke teman-teman pelapak, jangan memang dijual belikan lokasinya karena itu tanah Pemda. Kecuali ininya tempatnya botnya, kemudian aksesoris yang lain silakan saya bilang. Kemudian kalau mau tukaran tempat minimal konfirmasilah ke kita supaya kita tahu bahwa sudah orang baru. Intinya pengawasan dari kita lah, pihak pemerintah ada di situ. Berarti pengawasannya tiap hari ya dari pihak kelurahan ya. Baik. Kalau tadi kita secara teknis begitu Pak ya yang kita bahas tentang taman. Nah, kalau bicara soal dengan adanya taman ini sudah berapa tahun Pak taman jadi pusat kuliner?
Sudah dari 2021. 2021-an 3 mau 4 tahun ya. Oke, nah kontribusi dengan adanya taman kota kemudian jadi pusat kuliner, kontribusi yang sangat terasa buat Kelurahan Leok 2 sendiri menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau kontribusi yang saya ambilnya itu ramainya. Rame jadi kelurahan paling rame di Buol kayaknya ini Pak ya. Kan mungkin bisa jadi di Kabupaten Buol taman yang dijadikan objek untuk UMKM sudah di Leok 2. Iya betul. Kelurahan lain mungkin tidak ada atau ada ya saya tidak tahu, mungkin yang ramenya di Leok 2. Iya, saking ramenya sering kontroversi kalau bikin kegiatan di kompleks apalagi di Masjid Agung Pak ya. Itu bagaimana Bapak setiap ada kegiatan pasti yang disoroti kelurahannya pasti. Itu Bapak menanggapinya bagaimana Pak kalau ada yang kontroversi lagi Pak? Iya, kemarin kan sempat kita kedatangan hoya-hoya. Iya betul. Itu yang paling lama kayaknya Pak ya. Dan terus terang di balik hoya-hoya muncul itu sudah saya. Kenapa niat saya begitu? Karena saya mengingat teman-teman UMKM. Adanya keramaian yang jelas masyarakat berkunjung ke taman otomatis kan ada timbal baliknya. Betul. Kontroversinya itu karena kita berdekatan dengan Masjid Agung. Iya. Sorotannya ke saya. Jadi bagaimana Bapak? Itu kita hentikan sudah untuk permainan hoya-hoya itu. Bapak menyikapi kontroversi itu bagaimana Pak? Santai saja atau bagaimana Pak? Kalau saya niatan saya yang baik ya tidak pusing saya. Tidak pusing. Kita lanjut lagi kembali soal taman. Ini kan jelang Ramadan Pak. Iya. Nah jelang Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, persiapan dari taman kota seperti apa? Apakah ada nanti tenda-tenda Ramadan? Itu bagaimana Pak? Di malam minggu kemarin sempat saya kumpul beberapa teman-teman pedagang. Kita sambil ngopi sambil kongko-kongko lah. Iya. Saya sampaikan dan bahkan informasi dari mereka, Pak Lurah kita buat tenda Ramadan di wilayah taman sini. Saya bilang silakan. Bahkan juga nanti kita undang beberapa yang jualan di luar kita masukkan ke dalam area taman. Iya. Nanti kami siapkan tenda yang mana tenda tersebut kita pinjam dari beberapa OPD dinas karena kami tahu di beberapa dinas itu memang ada tenda Ramadan. Iya. Kami akan siapkan. Tadi surat untuk peminjaman saya sudah buat. Mungkinan besok kita antar ke dinas. Lokasi tendanya di mana Pak? Teknisnya. Hasil dari malam minggu itu mereka minta di tengah-tengahnya taman. Oh, tengah-tengah tamannya sekarang. Iya. Berarti tidak mengganggu pelapak yang sudah ada. Iya, bahkan pelapak bersyukur dengan adanya tenda Ramadan. Bahkan mereka ini untuk buka bersama. Iya. Di situ. Tempatnya ya. Berarti yang di tenda Ramadan ini yang kayak khusus takjil Pak ya. Makanan-makanan saja ya. Oke, nah kalau untuk gabung jadi pelapak di tenda Ramadan ini bagaimana Pak teknisnya? Teknisnya kita silakan mendaftar saja ke kelurahan. Ada nanti salah satu yang pegang di situ, misal kayak teman-teman siapa yang kita percayakan di situ untuk. Oh di taman ya. Ada juga RT saya yang jualan di situ, nanti kita tunjuk. Yang saya intikan pertama adalah kesiapan tenda Ramadannya. Saya masih fokus di situ. Oke. Sekitar berapa tenda itu nanti Pak? Bisa jadi 4 tenda. Bisa. Tapi besar-besar ya. Berarti kapasitas penjual itu kira-kira bisa memuat berapa UMKM atau penjual? Bisa banyak karena paling satu tenda bisa sampai 4 orang. 4 orang. Oh oke. Nah kalau mau ini join jadi UMKM yang di situ itu ada biayanya sewa atau apa begitu Pak? Tidak ada. Dari awal buka sampai mau jelang puasa Ramadan kita tidak pernah tidak ada. Paling cuma kayak kebersihan atau apa begitu lagi ya? Iya, bisa jadi. Oke, berarti ini jadi informasi juga ini buat teman-teman semuanya. Kayaknya titik rame di Leok 2 lagi nih kalau Ramadan ya. Jadi mau jadi pusat kuliner bisa jadi tempat berbuka puasa juga ya. Pokoknya kalau bingung mau ngabuburit kemana, kayaknya Leok 2 lagi nih yang jadi pusat bisa menanti buka puasa bersama. Selain itu juga tempatnya strategis karena ada Masjid Agung Pak ya. Oke baik Pak. Nah terakhir ada yang ingin disampaikan mungkin Pak, himbauan atau apapun boleh silakan. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu semua, saudara semua.
bil khusus yang di luar wilayah Kelurahan Lek 2, Kecamatan Biau, Taman Masjid Agung setiap hari buka. Oke. Bahkan dari pagi sampai malam hari jam 11-an sudah pada tutup. Di situ banyak tersedia menu berat, menu ringan, yang kekinian juga banyak. Iya. Silakan berkunjung ke Taman Masjid Agung. Terima kasih. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini betul-betul sangat informatif ya. Terutama kita ini pas sudah banyak di notis-notis juga sama warga Buol, terutama di Facebook. Ini adakah tenda Ramadan? Nah, semoga ini sudah menjawab pertanyaan teman-teman semuanya dan bisa dioptimalkan ya gitu ya. Oke, baik Pak sekali, terima kasih sudah hadir. Oke, terima kasih juga sudah bersedia hadir di podcastnya Info Bola hari ini. Kalau misalnya ada kabar terbaru atau apa, jangan ragu Pak, kita bisa share lagi informasinya ya. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan video podcast ini sampai akhir. Kalau ada saran, masukan atau apapun silakan berkomentar di kolom komentar juga. Ada juga Facebooknya Pak Lurah ya. Ada. Saya lihat sangat aktif Pak ya. Boleh juga langsung ke Facebooknya Pak Lurah. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.